Halo semuanya, kembali lagi di sini ya. Ya, channel lah, pokoknya nama saya lah gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas ujian Matematika 1A tahun 2017 ya. Kita akan kerjakan untuk yang bagian A itu kita kerjakan semuanya kecuali nomor 6. Kemudian untuk bagian B kita kerjakan nomor 1 dan 2 ya. Jadi kita langsung aja kerjakan. Ya, kita jawab nomor 1 dan 2 dulu. Ya, sebentar. Saya ke OneNote. Jadi gua tadi panik guys ya. Ternyata audio laptop tadi nggak bisa. Tapi sekarang sudah bisa ya. Berarti saya diberkahi Tuhan. Ya, oke. Nomor 1, tentukan dalam definisi fungsi ya. Jadi kembali lagi tadi untuk soalnya itu masih sama ya menanyakan definisi fungsi ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Yang jelas berarti kalau dia tanya definisi fungsi, kalau di sini kita lihat pertama ada dua fungsi ya. Yang saya lihat pertama adalah bahwa haruslah di sini kan ada angka X plus 1 ya, berarti di sini X plus 1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka di sini X harus lebih besar sama dengan min 1. Dan X min 4 ini harus lebih besar, X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak sama dengan 4. Nah, berarti di sini kita iriskan karena penghubungnya adalah dan, maka di sini hasilnya adalah dari min 1 sampai tak hingga, terus ada garis gini, garis miring, set, gitu ya, 4. Nah, gini nulisnya ya. Oke, gitu ya. Oke. Ya, terus yang kedua di sini, periksa apakah garis X sama dengan min 1 merupakan asimtot tegak grafik fungsi GX. Ya, itu. Jadi kan, asimtot tegak itu adalah ketika kita tulis gini, limit X menuju min 1 dari sin X plus 1 per 2x plus 2. Ini hasilnya harus tak hingga atau minta hingga. Nah, sekarang kita akan coba hitung nilai limit ini. Jadi, nilai limit ini akan jadi limit x menuju min 1 dari sinus x plus 1 per 2 kali x plus 1 gitu ya. Nah, jadi berarti di sini kita anggaplah misalkan kita punya variabel baru ya. Misalkan kita punya Y sama dengan X plus 1, maka kalau X yang menuju min 1, maka Y-nya akan menuju 0. Maka di sini kita bisa ubah menjadi limit Y menuju 0 dari sinus Y per 2Y. Maka ini hasilnya adalah setengah. Karena limit X menuju 1 dari sinus X plus 1 per 2X plus 2 ini tidak sama dengan plus minus tak hingga, maka X sama dengan min 1 bukan asimtot tegak. Ya, gitu ya. Oke ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Oke, kita ambil dulu soalnya. Nomor 3. Oke, nomor 3 di sini kita lihat ini tadi ditanyakan pertama yang A, 3A, limit X menuju tak hingga dari fx. Kita lihat X ketika X yang menuju tak hingga dalam ini berarti dia akan mendekati 3. Ya lihat grafik aja lah. Jadi ini berarti limit X menuju tak hingga dari si fx ini hasilnya adalah 3. Karena dia semakin ke sini, semakin ke sono, makin jadi mendekati 3 meskipun tidak pernah bersatu. Yang B, apakah F continue di X sama dengan 2? Lagi-lagi ditanyakan continuan. Nah, continue itu kita lihat dulu. Apakah nilai F2 ada, apakah dia ada nilai limitnya di 2, dan apakah dia nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, sekarang kita lihat aja nih, di 2 itu kita sudah lihat nih bahwa dia tidak continue. Yang saat pendekatan dari kiri, ya, kalau kita lihat limit X menuju 2 dari kiri, gitu ya, ini hasilnya adalah 2. Sedangkan limit X menuju 2 dari kanan, ini hasilnya adalah
1. Maka limit X menuju 2 dari si fx ini berarti tidak ada kan? Ketika tidak ada, maka f tidak kontinu di X sama dengan 2. Gitu ya. Di X sama dengan 2. Jadi tentukan, tentukan, tentukan. Ya, itulah soal tentukan, tentukan, tentukan. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita diminta yang nomor 4 kita disuruh menentukan kemiringan atau gradien dari garis singgung itu ya. Jadi berarti di sini eh, kita turunkan aja. Jadi kita turunkan turunan dari x kuadrat kan berarti 2x. Turunan dari 2xy, nah kita pakai aturan aturan perkalian. Berarti ini akan jadi 2y yang ditambah dengan 2x dy dx. Ditambah dengan 3y kuadrat dy dx akan sama dengan 0. Maka di sini 2x minus 2y gitu ya. Di sini langsung ya dy dx gitu. Ya, ini jadi 3y kuadrat minus 2x sama dengan 0. Maka di sini si dy dx akan sama dengan 2y minus 2x dibagi sama 3y kuadrat min 2x. Nah, karena kita mau cari gradien, kali sini m, masukkanlah ini 2 kali 1 min 2 kali 2, 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 2. Maka di sini gradiennya akan jadi ini min 2, ini min 1. Maka gradiennya akan jadi 2. Udah, tadi kan cuma selesai gradien kan? Jadi jawabannya 2. Jawabannya adalah 2. Gitu ya. Dan menurunkan dx. Jadi kalau ada bentuk 2xy seperti ini, kita harus pakai aturan perkalian. Ya, oke. Kemudian untuk yang nomor 5, gunakan diferensial untuk menilai hampiran sinus minus 0,5. Nah, jadi untuk nomor 5 kita disuruh menaksir dengan menggunakan diferensial dari sinus min 0,5. Nah, kita gimana pakai diferensial? Gini, jadi kita misalkan fx itu sama dengan sin x. Nah, kalau kita mau dekati dia secara diferensial, berarti x, fx plus dx akan dihampiri oleh fx yang ditambah dengan f aksen x dikali dengan dx. Nah, maka di sini kita punya f, kita ambil x-nya 0, karena kita tahu nilai sin 0 berapa. Kita hampiri dia dengan nilai yang terdekat dan kita ketahui. Jadi ini 0 min 0,5 gitu ya. Ini akan dihampiri oleh f0 ditambah dengan f aksen 0 dikali dengan minus 0,5. Maka di sini f minus 0,5 ini akan terhampiri oleh f0. F0 berarti sin 0. Sin 0 ya 0. F aksen 0 turunan dari sin kan cos. Berarti cos 0 itu 1 ya. 1 yang kita kali dengan minus 0,5. Maka di sini f min 0,5 akan bisa diaproksimasi oleh minus 0,5. Jadi berarti kita dapat bahwa sinus min 0,5 itu hasil aproksimasinya adalah min 0,5. Gitu ya. Oke, cukup tidak terlalu susah. Oke, kita lihat nomor 7 sekarang. Nah, sebentar, kita ambil lebih gede gitu ya. Oke, nah di sini perhatikan bahwa kita punya fungsi fx, di mana dia bilang ketika x-nya tidak sama dengan min 1, maka seper x min 1, yang kedua, yang kalau x-nya 1, fx-nya 2. Nah, perhatikan bahwa eh, f min 2 itu hasilnya katanya min sepertiga, lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1, f2. Tapi fx tidak sama dengan 0 untuk setiap min 2 sampai 2. Apakah hal ini bertentangan? Nah, jawabannya adalah tidak bertentangan. Ya, kenapa tidak bertentangan? Bahwa perlu kita ketahui bahwa
TNA itu akan berlaku, TNA berlaku jika F continue. Nah, sedangkan pada soal ini F-nya sendiri tidak continue. Ya, F-nya aja sudah tidak continue. Kenapa tidak continue? Ya, kenapa tidak continue? Karena nilai limit X menuju 1 dari Fx tidak sama dengan F1. Gitu. Ya, dimana kalau kita cari nilai limit X menuju 1 dari Fx itu hasilnya tak hingga. Ya, bisa tak hingga, bisa minta hingga. Jadi hasilnya tidak sama dengan F1, di mana F1 sini 2. Maka tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena TNA berlaku jika F continue. Sedangkan F yang kita punya ini berarti F yang kita tidak punya, yang F yang, sorry. Maksudnya TNA berlaku jika F continue. Nah, si fungsi sekarang soal kita ini itu tidak continue. Tidak continue di X sama dengan 1. Ya, sehingga F tidak continue di X sama dengan 1 gitu kan. Kalau F-nya tidak continue sama 1, maka ya TNA tidak berlaku. Bukan dia bertentangan, dia bukan bertentangan tapi tidak berlaku. Jadi kayak semacam-macam lu apa ya istilahnya itu kayak lu udah ketempur kalah di awal gitu. Kayak udah nggak continue, berarti lu nggak bisa mengasumsikan bahwa itu pakai teorema nilai antara. Nah, itu nggak bisa. Ya, jadi begitu. Ya, jadi ingat bahwa tidak semua kasus TNA berlaku. TNA berlaku hanya pada suatu fungsi yang kontinu ya. Karena makanya kalau kita lihat TNA itu berlaku pada selang tutup ya. Selang tutup A sampai B gitu ya. Nah, kemudian ada ya solusi ya gitu ya. Oke. Di sini kita diberikan fungsi grafik fungsi yang A adalah tentukan apakah F merupakan fungsi ganjil, genap atau bukan keduanya. Nah, kalau saya mau jawab, maka saya akan jawab ini adalah fungsi genap. F genap. Ya kenapa? Karena fungsi salah satu karakteristik fungsi genap adalah karena simetri terhadap sumbu Y. Udah nggak usah dicek nilainya. Karena aja dia kan simetris terhadap sumbu Y. Nah, berarti dia fungsi genap. Oke, yang B. Jika Gx sama dengan Fx min 4 plus 1, sketsalah grafik G. Sekarang kita punya grafik F-nya gini. Arti Fx min 4, berarti grafik F ini kita geser ke kanan 4 satuan. Berarti yang dari 0 akan jadi 4. Berarti ini akan jadi di sini nih. Nih. Kemudian yang min 1 akan di sini. Yang duanya akan ke sini. Gitu ya. Yang min 3. Ya pokoknya berarti kalau kita mau sketsa berarti saya tuliskan ya. Berarti sketsanya adalah geser geser ke kanan, geser fx ke kanan, geser fx ke kanan sejauh 4 satuan. Setelah itu geser fx ke atas sejauh 1 satuan. Ini ya. Oke, yang C misalkan fungsi H merupakan fungsi periodik dengan periode 8. Hx sama dengan Fx untuk min 4, X4. Tentukan nilai H7, H16, dan H6, H7, H16, dan H34. Ya, bilang kan ini fungsinya periode 8. Berarti kan kalau fungsi periode 8, berarti saya bisa tulis Hx itu akan sama dengan Fx ditambah dengan 8P, gitu ya. 8P. Jadi dia akan mengulang setiap periodenya. Nah, misalnya kita mau cari H7 sekarang. Berarti kan kita punya H7 akan sama dengan F7 ditambah dengan 8P. Ya, 8P-nya bebas.
nah di sini saya pakai 8, periodenya adalah min satu. Jadi ini berarti 8 dikali dengan min satu. Kenapa saya pakai min satu? Karena di sini saya akan dapatkan nilai F min satu. Ya, dimana saya tahu nih F min satu itu hasilnya adalah nol. Maka H7 itu nol. Gitu ya. Lalu, misalnya kita tanya H16. H16 ini akan sama dengan F16 tambah 8P. Berarti yang paling gampang berarti P-nya kita tulis aja berapa P-nya? P-nya berarti adalah min min 2 ya. Berarti di sini H16 akan sama dengan F16 tambah minus 16 karena kita pilih P-nya min 2 ya. Maka di sini boleh nggak sih kalau boleh ya kalau negatif boleh boleh aja ya. Bentar. Boleh kalau bisa. Jadi ini berarti akan jadi H16 ini akan jadi F0. Berarti F0 itu nilainya min satu ya. Jadi H16 itu akan sama dengan min satu. Gitu ya. Dan tadi H34. H34 berarti adalah F34 ditambah dengan 8P. Nah, supaya kita bisa pakai yang di sini berarti pakailah 38. Berarti di sini pakai P-nya itu adalah min 4 ya. Jadi berarti 3 minus 32. Maka di sini H34 akan sama dengan F2. Di mana F2 itu berarti nilainya adalah 3. Maka di sini H34 akan sama dengan 3. Jadi kita usahakan supaya yang di dalam ini ya, yang di dalam F ini berada di dalam interval min 4 X sampai 4 supaya kita bisa tahu nilainya. Karena yang kita tahu itu hanyalah nilai dari F min 4 sampai nilai F4 yang kita tahu nilainya. Sedangkan nilai F yang lain kita nggak tahu nih. Jadi kita pakai itu. Gitu ya. Coba sebentar, cek dulu ya. Misalkan fungsi H merupakan fungsi periodik dengan dan Hx sama dengan Fx. Kalau hanya 5 gimana? Kalau hanya 5? Kalau hanya 5 berapa tuh? F min 3 ya? F min 3 itu satu ya? Nggak tahu sih, nggak jelas gambarnya. Iya, satu ya. Ya, seharusnya ini benar. Memang kalau nggak benar ya udahlah ya. Kita coba direvisi atau kalian mau merevisi saya juga ya. Boleh-boleh aja lah. Ya, soalnya nggak jago-jago banget saya ini. Tapi harusnya gitu lah ya. Jadi kita ubah P-nya kita boleh masukkan bebas bilangan. Jadi gitu dah. Jadi begitu. Oke, yang terakhir yang nomor 2. Ini ya. Sebuah papan. Sebentar. Oke, nomor 2 sebuah papan ya. Pokoknya ada gambarnya udah ya. Nah, di sini kita dikasih tahu nih nilai apa. Misalkan nih yang ini X, yang ini Y, gitu ya. Yang misalnya yang ini L, gitu ya. Nah, jadi berarti di sini kita tahu nih bahwa
Dia bilang awal-awal mulanya panjangnya itu 5 meter. Jadi di sini kita dikasih tahu L-nya itu 5 meter. Sedangkan di sini dx deltanya adalah minus. Kenapa minus? Karena di sini eh, semakin dia ke kanan maka sepanjang papannya itu si L-nya itu makin lama akan makin pendek. Nah, ini. Makanya kita pakai minus karena dia makin lama panjang tangganya makin pendek. Gitu ya. Nah, lalu suatu saat dia bilang ujungnya ini jaraknya 3 meter. Nah, berapa laju perubahan sudut? Jadi target kita mencari d theta dt. Berarti kan kalau mau cari d theta dt, gimana kalau mau mencari d theta dt? Ya udah, cari aja gitu kan. D theta dt-nya, tapi kita lihat dulu di sini hubungannya apa gitu antara metode dua ini hubungannya apa. Nah, maka dari itu kita coba lihat dulu nih. Yang saya tahu, karena kita tahunya itu nilai X gitu ya. Coba aja kita pakai nilai cos. Jadi berarti di sini nilai dari cos theta ini akan sama dengan X per 5. Nah, kalau saya turunkan, berarti kan ini akan jadi min sin theta dikali dengan d theta dt akan sama dengan 1/5 dx dt. Nah, di sini kita nggak tahu di sin theta ini nilai berapa, tapi yang saya tahu bahwa sin theta itu adalah depan pembimbing kan, dimana depannya itu adalah Y. Y itu adalah akar 25 yang dikurangi dengan X kuadrat dibagi dengan 5. Gitu. Nah, maka di sini sin tetanya akan saya ganti jadi minus akar 25 min X kuadrat per 5 d theta dt ini akan jadi 1/5 dikali dengan minus setengah. Maka ini minusnya coret. Nah, gitu ya. Jadi 5 juga coret. Nah, karena kita tahu kita inginnya pada saat X itu sama dengan 3 meter, berarti kita masukkan 3 kan? Maka di sini akan jadi 4 d theta dt sama dengan setengah. Maka d theta dt akan sama dengan 1/8 radian, biasa radian per detik ya, kalau d theta dt ya. Ya, ini akan dapatnya segitu. Ya, semoga tidak salah ya. Ya, harusnya nggak salah kok. Ya, udah dikali ini kan? Ya, benar-benar. Ya, jadi begitu. Jadi theta dt adalah 1/8 radian per detik. Ya, harusnya yang ini benar sih. Yang C ini harusnya benar ya. Kalau saya salah, ya maafkan lah ya. Hehe. Dan saya coba cek lagi. Ya, seharusnya benar. Oke, jadi untuk dulu sekian untuk UTS 2017 tidak terlalu sulit ya. Kita lanjutkan lagi di UTS-UTS berikutnya. Dadah, selamat belajar.